Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di mana Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Dalangan, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung, dan saya berada di markas tim Merpati Laga, oke ya, ML ataupun ML, yang mana kemarin ML ini telah menghebohkan dunia merpati di seluruh Indonesia karena telah di titik puncak perlombaan bahwa ML ini telah menjuarai suatu event yang sangat-sangat mewah, sangat bergengsi, yang diikuti dari 2.337 peserta, oke ya, dari beberapa kota bahkan dari beberapa provinsi. Antaranya itu dari Pantura itu ada Kenwood, ada dari Tarindo, itu juga memeriahkan acara event kemarin. Yang dari Semarang juga banyak sekali, Cokro 37 juga ada, Ando dari Cikampek, dari Jakarta juga ada, bahkan dari Sumatera itu ada PIP, ya, meliputi Lampung, Palembang, dan Jambi juga berbondong-bondong ikut memeriahkan acara event kemarin. Oke ya, P3MKPI. dengan event P3 MKPI Seri 3. ya, seri 3. Acara kemarin itu sangat-sangat antusias, entah itu pesertanya maupun penontonnya. Bahkan saya wawancara dengan Bapak Koh Yun sebagai ketua P3M KBI, itulah memecah rekor lomba terbanyak peserta, termeriah, termewah, karena didukung dengan beberapa fasilitas yang ada yang mencukupi, sehingga pada jam 16.30 telah selesai lomba dan memunculkan juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah saya kali ini sudah berada tim yang menjuarai event yang sangat-sangat bergengsi. Bahkan ini adalah rekor terbanyak tingkat nasional. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan sang juara event kemarin. Di antaranya yang sudah ada di sebelah saya ini adalah Pak Wikam. Iya. Ya, beliau adalah owner dari tim Merpati Laga. Laga, dan Mas Andre dia juga kemarin joki. selaku jongki yang sangat-sangat heboh, mengguncangkan dunia merpati di seluruh Nusantara. Mas Duja juga, beliau adalah selaku panitia yang bagaimana agar lomba ini bisa rampung, bisa sukses, karena dilihat dari pesertanya yang sangat-sangat luar biasa. Oke ya. Selamat sore Pak Ikam. Selamat sore. Andre, selamat sore ya. Selamat sore. Mas Duja, selamat sore. Selamat sore juga, Pak. Ini bagaimana kabarnya semua ini setelah lelah selama 1 hari bahkan 3 hari Pak ya, mengikuti lomba di Lapak Mantul Gadoyaksa Temanggung ini? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya, silaturahmi ke Merpati Laga atau familiarnya itu ML kalau di Temanggung, Mas Budi, iya. Saya ucapkan terima kasih Iya, Pak. banyak. Iya, Semoga membawa berkah. Amin. buat saya dan Amin. anak Amin, saya. amin, Pak. Amin. Yang utama. Terus yang kedua nih gini, ini kesempatan khusus karena Mas Budi juga sebagai seorang panitia. Ya. Saya ucapkan sangat terima kasih banyak mewakili semua peserta event kemarin, event terbesar dan tersukses sepanjang sejarah event lomba di Temanggung dan mungkin sejarah di nasional, begitu ya. Karena saya memang selaku dan pelaku, saya melihat betul bagaimana seorang Mas Buji dan teman-teman pelayon, masya Allah, itu hal yang sangat luar biasa sekali. Dengan Mas, rekor tembus sampai 2.337 burung. Iya, Gitu ya. betul Saya sekali. secara pribadi mewakili Merpati Laga mengucapkan banyak terima kasih banyak, Iya, terutama sama-sama. untuk semua direksi atau jajaran di P3 MKPI, Iya. kemudian juga untuk PMK di Temanggung. Iya. Pokoknya selalu kompak, tambah semangat. Amin, amin. Dan memang
Temanggung kalau nggak ada teman-teman sing mau berkorban di panitia ini tetap nggak bisa. Nggak bisa, iya. Luar biasa. Sama-sama, Kak. Betul. Apapun ceritanya, apapun kondisionalnya, Betul. teman-teman di kepanitiaan ini sudah berjuang secara luar biasa. Dan saya alangkah orang yang konyol ketika nggak bisa merespek yang secara luar biasa. Iya. Lelahnya Mas Budi dan teman-teman. Itu ya Pak Siti ya. Oke. Terus lanjut tadi soal gimana nih soal apa rasa gitu ya. Iya, Oke. rasa. Yang jelas kalau saya pribadi juga sama teman-teman di ML ini saya bersyukur banget. Saya sangat bersyukur sekali karena ini giving yang secara luar biasa Pak Siti juga Mas Budi. Jadi melihat usia Merpati Raga juga baru jalan 1 tahun setengah berjalan, kemudian dengan giving Allah itu agak luar biasa ya untuk kelas event lomba kemarin, terus ini juga labelnya itu juara nasional di P3 MKPI, ini di chapter 3 pas di Temanggung. Dilalah ya kemarin itu dari 5 terakhir itu memang satu-satu burung Temanggung itu kan cuman galunggung. Iya, Pak. Kalau betul sekali. Dan saya bisa pastikan sore ini jadi memang galunggung ini sekarang bukan cuman milik Merpati Raga atau ML, tapi ini sudah milik masyarakat Temanggung juga, karena benar. euforia Iya, yang betul masuk sekali. kemarin. Saya melihat ketika final kemudian juara, masya Allah, yang memberikan standing applause yang masya Allah Iya, luar biasa. Dan itu sebuah Antusias sekali ya, Pak. sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Player Galunggung yang kemarin menjuarai event. Seperti apa persiapannya menghadapi Dari awal event ini? mungkin menjelang event Oke. PKP. Oke. Baik, itu Mas Puji sama Pak Siti. Ini saya juga mohon maaf sama ngerokok ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa. Jadi poinnya begini, kalau untuk daily activity kita, untuk perawatan itu ya normal. Mungkin hampir semua pemain Doro ya 11-12 lah. Oke, Pak Siti oke. sama Mas Putih. Jadi nggak ada perlakuan khusus, itu sama. Oke. Jadi Berarti biasa, biasa. rutinitas biasa kayak gitu ya, Pak. Biasa, betul. Jadi dan itu jadi SOP atau manajemen kandang yang memang ya itu berlaku kolektif buat semuanya. Oh, gitu. Ya. Jadi ketika kita mau event di giringan A atau B itu semua perlakuan juga sama. Yang Oke. terpenting sekali Gimana? Pak Puji sama Pak Siti. Jadi saya satu yakin. Mm-mm. Jadi ketika kalau semua itu nggak diberikan kemudahan sama lancar Ya, gitu. dari Tuhan kita, galunggung juga nggak bisa apa-apa. Oh, gitu Oke, ya, oke, Pak. oke. Jadi selain persiapan untuk secara materi, Ya, betul secara sekali, betul kandang, sekali. tapi juga secara khusus gitu ya, untuk mendekatkan keberuntungan, Oh, mendekatkan yang kadang-kadang rezeki itu yang sesuai on the track-nya. Betul, betul Itu sekali. itu jadi kunci sebenarnya. Iya, gitu ya, Pak. Jadi, Pak, untuk fisik atau berlatih untuk Galunggung ini di tim ML itu seperti apa? Oke. Ini jadi sedikit review panjang aja nyambung ya, Pak. Iya. Pak Budi. Jadi gini, Galunggung itu ML masuk ML itu berarti sekarang sudah sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya. 6 bulan Belum ada berjalan. 1 tahun berarti. ya, Pak. Belum ada. Jadi itu memang Galunggung itu dibeli atau di take over itu dari Pak Joko Oh, iya. pun Pak Joko itu lenggai wonten Tlogo. Oh, gitu, Pak. Ya, nek timnya itu timnya Reok. Oh, dari take over dari tim Rio. Ya, itu Galunggung. Jadi memang Galunggung ini Mas Puji sama Pak Siti ini agak khusus di ML ini karena waktu itu saya ingat betul Galunggung itu diambil Selasa malam atau malam Rabu. Iya. Hari Minggunya itu Iya. alhamdulillah Allah giving luar biasa. Galunggung juara 1 di Munde. Itu Jadi merpati baru langsung juara itu ini ya. pertama kali di Merpati Raga langsung juara ya. Ya, Oke. kan tadi kan nyangkut soal bagaimana soal training, soal iya. latihan gitu ya. Jadi Oke. burung-burung yang ada di ML hari ini Pak Puji sama Pak Siti, jadi hampir semuanya itu adalah burung pembelian. Gitu. Jadi pembelian pun kan terus kita memang ngambil burung-burung yang sudah jalan, yang sudah siap untuk mengikuti event. Iya. Jadi untuk proses training atau latihan ya Biasa, hampir, ya. hampir minim lah. Player Galunggung ini ya. Ini kan hasil pantauan. Ya. Pak Igami melihat secara langsung atau dari media atau Oke, dari oke. teman ke teman itu
Gimana nih? Oke, jadi gini Pak Siti. Jadi dulu Galunggung itu rekomendasi namanya Mas Budi. Kalau familiarnya ya Mas Kombet namanya. Oh, Ya Mas Kombet itu ya mantan joki di atau perawat di Merpati Lagar. Yang dulu mungkin ya. Yang dulu, Iya, atau sebelum Mas Andri jadi yang di depan gitu ya. Nah, waktu itu memang saya diskusi Pak Sidi sama Mas Kombet. Jadi waktu itu kan wah ini kok perlu ada tambahan materi baru gitu ya. betul ya. Melihat situasi kandang memang belum ada player yang koyo-koyo itu kok mumpuni lah sederhananya gitu. Nah waktu itu terus muncul beberapa kandidat lah, muncul beberapa poin yang kemudian kita diskusikan. Ternyata ya pilihan paling tepat kok di Galunggung atau AK47. Oh iya. Ya nama sebelumnya Galunggung Mbak Siti itu kan namanya AK47. Betul. Oke, nah terus alhamdulillah dan ya semua gitu terus nek buat saya itu sok ikut belum Mas. Belum. Jadi terakhir Pak Joko ya sebelumnya Iya, sama Pak Bas yang Gagungan itu masih di sana. Tawaran masuk ke beliau-beliau itu kan agak lumayan, dan yang betul. ngejar juga banyak. Iya, betul sekali. Dan memang ketika Allah sudah giving yang luar biasa ke ML, dipulungi di ML, ya akhirnya burung itu bisa masuk ke sini. Oke. Suatu ya. Sambung ya. Oke, Jadi oke. gini, kalau Galunggung itu Mas Budi sebenarnya ini dari ilmu katurangan secara umum ya. Iya. Jadi hasil sharing dari teman-teman itu termasuk kurang sebenarnya. Kurang ya. Satu, itu dari kualitas bulu Mbak Siti. Oh, bulunya kurang gimana itu, Pak? Kalau zaman tomrangan dulu, itu namanya Galunggung itu termasuk dalam klasternya Wulung Gadok. Zaman dulu ya mungkin gadok. Wulung Gadok itu kan dulu sing gampang ditelesi, sangat mudah dia basah. Bahasa itu. Tapi nek dikeringki paling suwi, paling lama. Itu kan kualitas bulu yang paling rendah. Oh, Dan iya. zaman dulu ketika di tombrang di pinggian, itu kan kalau burung-burung seperti ini kan burung-burung yang memiliki kualitas rendah. Kurang bagus mungkin. Kurang bagus karena otomatis ada berat ya, bulu semakin berat jadi ketika tinggian pun juga semakin kurang, terus secara kecepatan juga kurang. Jadi Galunggung ini juga agak antitesis kalau dalam bahasa saya, Gitu ya. memasakkan sebuah kepercayaan ilmu yang orang udah tarik Iya, kan. betul. Akhirnya dengan Galunggung ini memang agak berbeda. Dan satu hal yang pasti saya sering bicara ketika Galunggung itu gini Mas, kalau dilihat ketika dia santai dia biasa, tapi ketika dia giring dia berbeda. Ada istimewanya sendiri. Iya, bahasanya gini. Jadi diamnya Galunggung itu buat saya itu pokoknya mengerikan. Oh gitu. Tapi nek gerakan Galunggung ketika terbang dia pasti mematikan. Wah. Oh gitu. Ya itu Galunggung. Berarti suatu ada keistimewaan sendiri di Merpati Galunggung gitu. Iya. Untuk kemarin dari ML bawa Merpati berapa Pak? Oke. Di Lapkol kan itu Gadoyaksa. Oke. Di kemarin itu kita membawa total itu 6. Oh 6. Di hari Jumat itu kita bawa 6 Ada apa aja Pak? Ada apa aja itu? Itu ada pertama Galunggung. Jadi 4 yang terakhir di hari Minggu yang sudah lolos itu ada Galunggung, kemudian ada Mahkota, ada Mercy, sama ada Diamond. Oh Diamond. Ya, itu 4 burung yang lolos di hari Minggunya. Berarti dari ML terbang di hari Jumat. Oh berarti dari Jumat udah terbang itu Sudah. kan? Oh. Semua sudah. Terus lolos ke hari Minggu ya? Minggu. Soal ini Pak Wikan, soal masih Galunggung seputar Galunggung. Oke. Untuk Merpati Galunggung di tempat Pak Wikan udah dapat podium berapa kali Pak? Oke. Kalau kemarin ya belum lama ngitung Mas, tapi insya Allah ini agak tepat ini. Ya. Jadi Galunggung itu dari event perdana di mana di Munding ya waktu itu. Iya. Itu sampai giringan ini tuh ada 10 kali giringan. Iya. Galunggung itu 10 kali giringan Iya. bongkaran punya. Iya. 10 10 kali perlombaan. Iya, Terus, itu ya. poin itu 5 kali. Dapat 5 juara kali piala. satu. Juara pertama di Munding, kemudian juara kedua itu di Tiono, juara ketiga itu di Tleter, juara keempat itu waktu migrasi ke A di Ngopaan. Oh betul. Ya, terus juara kelima alhamdulillah kemarin. Juara Kemarin. nasional di P3 Iya. kemarin. Pelajar Galunggung itu dari Pak Wikam ataupun dari Mas Andri itu ada firasat ataupun ada istilahnya itu tanda-tanda menang itu ada nggak Pak? Oke.
Oke. Ini saya dulu mau Mas Andri dulu ini. Ayo, monggo. Oke. Oke, pada intinya gini, Gimana? Mas Puji sama Pak Sidi. Jadi saya di ML ini memang ada habit, ada kebiasaan gitu ketika mau nggak cuman event lomba ya. Oh iya iya iya. Di tradisi saya sendiri Oh, di iya, keluarga betul, itu betul. ketika Iya, iya. memang pengen gayuh sesuatu rezeki, Iya, betul. apapun itu bentuknya, apapun Iya. itu sumbernya, dan Betul. kalau ini konteksnya kan di Doro ya, di Iya, Doro, iya. Doro. Itu saya pasti izin sama bucu sama anak, Oh, dan itu memang bisa jadi tips oh gitu Pak. gitu ya. Itu Yang poin- utama mungkin ya, Pak. poin yang pertama Betul. gitu ya. Dan memang kan kalau di lomba itu saya percaya dengan kalau semua hal apapun itu kan kena ridhonya. Betul Pak. Jadi Betul sekali. ketika Mas Andri harus fokus ke lapak, kemudian fokus ke burung, fokus ke treatmentnya kan gitu. Saya juga fokus dengan bagian saya sendiri. Oh, gitu, Pak. Ya, jadi memang dua hal ini sing saya selalu membiasakan lah, coba membiasakan, dan itu jadi kebiasaan saya ketika mendampingi Mas Andri dan teman-teman ketika turun lomba seperti itu. Oh, gitu. Kembali kok untuk firasat, Mm-mm. kalau firasat saya ya sederhananya yo karena itu bagian dari harapan dan impian ya. Ya pasti ada. Iya, pasti ada mungkin ya, Pak. Kadang-kadang kalah yo no firasat. Iya. Kadang-kadang kan firasat itu sebenarnya dipaksa kan terus. Betul sekali, Pak. Kan memang dalam jalan harus seperti itu, Mas. Hmm. Jadi ketika kita mau punya goal, punya tujuan, kita mau ngapain sesuatu itu memang menurut saya memang harus dimunculkan. Ketika saya membawa piala di sana, juga galunggung terbang bagus, musuhnya semua kalah kan begitu. Itu kan memang harus dimunculkan, kemudian diimajinasikan dan diserap gitu loh. Karena itu kan terus muncul nanti jadi satu fokus, nomor 2 itu jadi apa? Jadi ini yang positif gitu ya. Jadi untuk kita artinya kan terus kalau kemudian ditanya soal firasat ya kalau boleh jujur ya saya ada. Oke. Untuk Mas Andri sendiri nih, soal jongkinya, perasaan dan kesan gimana? Ada kendala apa enggak dari babak pertama sampai terakhir? Kalau kesan sih sebenarnya di hati itu seneng banget Mas, mengikuti lomba itu. Iya. Event besar, berapa ribu peserta. Ketemu jongki ternama Iya, mungkin ya. joki ternama dulunya cuma lihat di YouTube, kemarin bisa lihat langsung, bisa berlawanan duet dengan mungkin dia. ya. Kita Kesannya sendiri. sangat antusias Iya. mungkin ya. Untuk Mas Andri nih, jongki mana yang idolanya Mas Andri? Idolanya Mas Untuk Andri. Kevin Ya. kemarin. Untuk jongki idola sendiri kan mesti ada atau itu. Oh memang sekarang labelnya joki nasional ya? Iya. Ya mau nggak mau karena faktanya memang Ya, itu betul, sekarang Pak. dia. Betul. Kalau joki idola itu Mr. P. Wah, itu Mr. P dari jongkinya idola Mas Andri. Mas Andri, Mas Andri alasannya apa mengidolakan Mr. P? Jadi Pak lihatnya kalau itu posisi di dalam patek itu ya, Tenang mungkin ya. burung menang, ketawa joget-joget, burung kalah, dia tenang juga. Oh gitu. Jadi lihatnya nggak seperti jongki-jongki lain, kan jongki lain Yang menang tegang ya. ketawa-ketawa. Jadi- Oh, tapi kalau kalah mukanya muka serem gitu. Itu masuk jongki menghibur Mas ya. Menghibur ya, oke. Di antara bapak ke bapak ya yang paling mengesankan itu bapak berapa? Yang paling Mas Andri tegang mungkin Yang Dagang paling itu waktu mengesankan ya. Bapak 7. Bapak Tujuh. Tujuh bertemu dengan Kayaknya kalau nggak salah itu ketemu sama pistol. Oh sama pistol yang oke. punya Raja Besi mungkin ya. Punya Hitman. Oh punya Hitman Reborn. Benar, jadi ketika teman-teman di lapak hampir semua penonton mereka berdiri, Iya. kemudian mereka standing applause Iya. buat galunggung itu hal yang Iya. sangat luar biasa. Biasa. Iya. Setelah Mas Andri itu kemarin di event P3 MKBI ya bisa ketemu dengan sang idola. Itu seperti apa perasaannya nih Mas Andri? Ya pertama seneng Pak. Seneng ya? Iya seneng. Bertemu langsung Bisa mungkin. bertemu langsung, tatap muka langsung, bisa tanya langsung. Bisa layarnya bisa cut langsung ya? Iya. Aduh. Bahkan sekarang Bisa mungkin main jadi akrab bareng. mungkin Iya. ya, bisa diakrab. Bisa main Karena bareng. merpati. Iya. Oke ya. Berarti ini Mas Andri itu sekarang
statusnya ini ya, ini jongki nasional gitu. Karena apa? Karena kemarin itu ketemu sang idola artisnya jongki. Nah, dari Adijaya Kerawang, Kerawang. Mr. P. Dari tim Merpati Lagani ya, untuk menjelang event Wonosobo Liga. Oh iya. Ya, Ya. itu seperti apa persiapannya player-playernya nih? Berkat ke sana mungkin besok ya. Oke. Memang Pak Puji sama Pak Siti, jadi sampai hari ini itu memang ML belum memutuskan secara pasti. Jadi belum valid kita mau berangkat di mana. Kemarin kan sekarang pertimbangannya karena terutama untuk Galunggung ya. Galunggung itu memang apa ya, sederhananya ketika kita sudah bisa menjaring di laut gitu ya. Kenapa kok harus masih menjaring di sungai? Jadi prinsipnya ya ke depan ini memang khusus untuk Galunggung, dan kita nggak di Galunggung memang harus mengikuti event-event yang iya. Dan untuk Wonosobo insya Allah sepertinya ya baru sharing-sharing ya, belum 100%, tapi 70% kita akan berangkat ke Wonosobo. Oke. Jadi belum ada istilah itu yang valid ya. Iya. Tapi insya Allah datang ke Wonosobo. Sedikit ada rencana Pak ya? Iya. Oke. Ya, karena memang untuk event yang agak di level seperti kemarin kan jadi jatuhnya hanya di Wonosobo untuk Iya, besok kan Liga. Iya. Liga Wonosobo. Paling kan terus ini sebagai pertimbangan nanti di hari apa bisa survei lokasi dulu. Oh, siap. Kiranya ini masuk layak nggak untuk buru-buru kita gitu, karena saya pikir kalau kita lebih hati-hati dan lebih cermat Betul sekali. itu jauh lebih Betul sekali. Betul ya. Jadi untuk Merpati Laga insya Allah itu akan berlaga di Wonosobo. Ditunggu kok di Wonosobo. Saya langsung dengan sang owner insya Allah berangkat akan UTW ya. Iya, di Wonosobo. Tunggu aksinya insya Allah Galunggung juga ikut ya. Di bawah Galunggung ikut. Selain Galunggung ya Pak. Oke. Jadi sedikit kemarin kan ternyata ketika di Lapak Mantol kita kan kepanggil banyak teman-teman dari Wonosobo. Iya, betul sekali. Itu memang secara head to head itu menyampaikan ke saya. Jadi intinya Mas besok mbok event Wonosobo ditunggu ini. Banyak yang penasaran sama Galunggung. Oke. Jadi ya kesempatan sama kalau bisa ada rezeki kita bisa main ke sana, bisa ketemu silaturahmi teman-teman yang Betul sekali Pak. Betul. Itu yang lebih utama ya. Mungkin ini Pak untuk ya istilahnya fan-fan yang di Wonosobo untuk Galunggung ini banyak nih Pak di sana. Memang betul Mas. Ini saya bicara orangnya juga ada di sini. Iya. Sampai pernah suatu kejadian di Pitrosari. Itu ada seorang wong nonton, tapi pemain karena sudah kalah gitu. Minta foto Galunggung sama Mas. Wah, udah ada fan-nya ini jokinya. Memang sekarang statusnya Mas Andre ini jongki nasional ini. Jadi karena banyak fan-nya ini. Karena kemarin itu dengan event yang begitu besar itu kata Pak Kohyuni telah memecah rekor nasional, dan Mas Andre ini adalah sang jongkinya ini ya. Jadi ini ditonton orang Temanggung saja tidak, atau Jawa Tengah tidak, tapi di seluruh Nusantara ini. Karena jadi Mas Andri itu sekarang jongki sekelas dengan Mr. P ini. Yang dulu diidolakan, yang dulu bisa dibilang ya sangat-sangat mengidolakan ya, tapi kemarin bisa ketemu langsung main bareng playernya. Malah Mr. P yang langsung datang. Aduh, jadi kabar bagus ke sini ya, kabar bagus bahwa Mr. P juga silaturahmi ke sini Pak ya. Iya. Oke. Jadi acaranya mungkin ya suka ketemu dengan jongki ini. Dengan sang jongki gitu ya. Oke Pak Siti juga Mas Puji, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan di ML gitu ya hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin Pak. Oke. Terus untuk teman-teman sekalian, apalagi teman-teman yang baru memulai dolanan doro ya. Jadi kunci di ML ini hanya konsisten sebenarnya. Karena buat kita memang sesuatu yang nggak ada yang dipertaruhkan tuh, nggak ada yang dimenangkan gitu. Jadi semua perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu pun juga
nggak sedikit gitu ya. Iya, Karena Pak. di sana ada finansial, kemudian ada waktu gitu ya. Tapi insya Allah kalau itu memang ditekuni dan itu jadi hobi yang bermanfaat, pasti nggak cuma di merpati laga gitu ya, itu akan berperilaku sama metode ini juga untuk teman-teman yang lain. Jadi tetap semangat gitu ya. Dan khusus untuk Ngelayap Kondang ini, jangan lupa like and subscribe-nya biar Pak Siti dan teman-teman di Ngelayap Kondang tambah semangat untuk ngambil semua apapun liputan yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Rikam, Pak Andre, mungkin cukup dulu ya, obrolan pada sore hari ini. Semoga kesempatan ataupun obrolan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Bagi teman-teman Mania Merpati di seluruh Nusantara. Dan untuk tim Merpati Laga ya, semoga tambah sukses. Ya, tambah prestasinya tambah meningkat terus. Amin. Semuanya krunya diberi kesehatan semua Pak ya. Amin. Semua. Ini terima kasih Pak Ikan atas waktunya ataupun tempatnya ini ya. Saya diberikan oleh Ngelayap Kondang, saya mengucapkan terima kasih atas semuanya Pak ya. Iya, sama-sama. Ini terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Baiklah teman-teman, kiranya cukup dulu obrolan pada sore hari ini saya dengan Pak Ikam, Mas Andre, Mas Bucek. Ya, semoga bisa memberi inspirasi kepada teman-teman semua, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, bila ada kekurangannya, kelebihannya di dalam obrolan pada sore hari ini, ya minta maaf yang sebesarnya. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk event di Temanggung kali ini di Lapak Mantul Garuda Yaksa memang sangat luar biasa dan memecahkan rekor di Indonesia dengan jumlah total peserta 2.337 dengan yang lolos di babak kedua ada 899, jam 14:36 kita mendapatkan juara. Itu sangat luar biasa, rekor Indonesia. Dan di sini penontonnya begitu antusias ya, masyarakatnya juga hangat menerima tamu, luar biasa. Oke, tanggung hebat. Untuk juara Pak 1, 2, 3 dari mana Pak? Untuk juara 1 tuan rumah Temanggung, untuk juara 2 Purworejo, untuk juara 3 dari Karawang, juara 4 dari Semarang. Oke, terima kasih Pak ya. Semoga PM3 MKB sukses. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Ketua PPMKT Bramantio mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga pada hari ini Temanggung pecah rekor se-Indonesia. Sebuah sejarah yang mungkin akan sulit terpecahkan. Dan untuk antusias penonton luar biasa sekali. Terima kasih warga Temanggung. Tidak ada hentinya. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Oke. Pak, untuk peserta dari kawasan Pantura dan luar kota dari mana aja Pak ini? Yang tim-tim yang besar? Ya, ada tim Talindo, terus Begal ada, Kenwood ada, Mas. Banyak sekali Mas tim besar yang sudah datang. Dan terima kasih untuk tamu-tamu yang luar yang sudah mau datang ke Temanggung. Kami bangga dan kami hormat sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.